bukankah mereka sebenarnya sama-sama kufur? Kalau di sini berselisih, bukankah mereka sama-sama kufur kepada An-Nabaul Azim itu? Tapi kok berselisih? Kalau berselisih ini kan berarti yang satu kufur, yang satu enggak gitu ya. Misalnya gini, kita coba sederhana saja. Sebagian besar aktivitas hidup kita nih, saya mau nanya, ingat nggak bahwa yang kita lakukan ini bakal dipertanyakan oleh Allah nanti pada hari kebangkitan? Kalau sekarang Ustadz, kalau pengen bisa nulis, nulis saja katanya. Jangan mikir dulu katanya. Rumusnya biar punya tulisan tuh nulis. Kayak gitu. Kalau zaman sekarang, motivasinya gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون Insyaallah. صدق الله العظيم. Ya, jadi di sila yang umum dan dua harakat ya pada hak, pada fihi, hi. Namanya silah Ustaz. Silah domir, kalau hum itu silah mim sebutnya. ya. Tadi Jamal udah bisa bedain ya bacaannya. Bacaan pertama itu dari Hafiz An-Nasir. Bacaan kedua ambil riwayat siapa? Qalun Ustaz. Qalun. Fihinya sama ya dengan Asim ya. Fihi itu Ibnu Katsir Ustaz. Yang apa fihinya Qalun? Oh iya, sama dengan Hafiz. Ya. Dari Ibnu Katsir di haknya panjang ya. Silah dhamirnya. Di ayat 3 ini para ulama Nusantara tampaknya sepakat. Kata mukhtalifuna itu maknanya berselisih. Hanya saja Buya Hamka menambahkan kata telah berselisih. Kata telah ini Ustaz, ya, karena isim maf'ul. Sedangkan kalau isim fa'il biasanya akan Ustaz. Misalkan gini, inni fa'ilun zalika ghoda gitu. Itu fa'ilun tuh akan. Ya. Ya. Akan mengerjakan. Isim fa'il tuh. Bukan berarti sebenarnya menunjukkan waktu, tetapi kepastian akannya. Dan itu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Itu kan bukan fi'il mudhari fa'ilun itu, tapi isim fa'il. Isim fa'il. Mukhtalifun ini juga bukan fi'il madhi, tapi isim maf'ul. Tetapi Buya Hamka menerjemahkannya telah. Memang kalau belum belum membandingkan gitu ya, belum membandingkan dengan yang isim fa'ilnya, dan memang itu penggunaan yang berlaku di dalam bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Mukhtalifun ini
memang isi maf'ul, tetapi memang maknanya itu sudah mereka atau telah mereka perselisihkan. Tadi Bu Hamka menggunakan kata telah di situ. Benar di situ ya. Iya, Ustaz. Tafsirannya. Kata allazi di pangkal ayat merupakan penjelasan dari An-Naba'ul Azim. Kalau kemarin Anin Naba'il Azim, ini penjelasan dari ma yatasa'alun, dari ma, kata ma yang ditanyakan. Dari ma an'amma, ma yang ditanyakan itu adalah Anin Naba'il Azim. Dan di ayat ini An-Naba'il Azim yang menjadi jawaban dari ma yatasa'alun itu dijelaskan lagi. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yaitu berita besar yang mereka di dalamnya berselisih. Berselisih ini merujuk kepada terjemahan ulama Nusantara. Yang dimaksud dengan hum di sini adalah mereka yang mempertanyakan An-Naba'ul Azim itu. Berselisihnya di mana? Bukankah mereka sebenarnya sama-sama kufur? Begitu ya. Kok di sini berselisih? Bukankah mereka sama-sama kufur kepada An-Naba'ul Azim itu? Tapi kok berselisih? Kalau berselisih ini kan berarti yang satu kufur, yang satu enggak gitu ya. Nah, kalau dari tafsir As-Sa'di tadi yang dikutip oleh Ustadz Bakhtiar, bahwa yang dimaksud hum di sini umum, bukan hanya mereka yang kafir saja. Sehingga di sini jelas ada perselisihan antara orang kafir dan orang mukmin. Kalau orang kafir itu mengkufuri dan mengingkari, kalau orang mukmin ini mengimani dan bertambah takutnya. Itu kan selisihnya jelas. Beda banget, yang satu mukmin, yang satu kafir. Baik. Ya, sekarang kita masuk kepada hidayahnya. Ya, masuk kepada hidayah. Ini jangan menganggap bahwa pengingkaran ini hanya terjadi pada orang kafir Quraisy. Ya, ini bisa terjadi pada kita juga. Ya, misalnya gini, kita coba sederhana saja. Sebagian besar aktivitas hidup kita nih, sebagian besar, saya mau nanya, ingat nggak bahwa yang kita lakukan ini bakal dipertanyakan oleh Allah nanti pada hari kebangkitan. Artinya ketika kita berbuatnya, ya, ketika melakukan aktivitas hidup kita sadar bahwa kita satu hari akan ditanya oleh Allah ketika kita dibangkitkan. Ini kita lihat kehidupan sehari-hari ya. Saya sekarang misalnya berada di Mekah. Orang yang hatinya dipenuhi oleh keyakinan iman di Mekah ini, semangat qiyamul lailnya, semangat sholat-sholat sunnah rawatibnya, semangat tawafnya, nggak ada capeknya. Ya, semangat tilawatul Qur'annya sampai khatamnya, kayak nggak ada capeknya. Menuntut ilmunya nggak pernah berhenti. Sekarang coba kalau waktu pergi haji itu imannya lemah. Wah, itu capek semua tuh. Panas, udah jangan keluar, nanti sakit, kita menuju wukuf. Ya, tapi kalau belanja kuat nih kayak begini biasanya. Dua, aduh capek, ngantuk, ya. Apalagi sekarang nih di Mekah ini malamnya pendek bisa dilihat karena
sholat Isya di sini 8:30. Ya, 8:30 ditambah jarak dengan iqamah, ya, yang kadang 10 menitan lah maksimal. Lalu sholat, kemudian keluar antri. Jadi baru sampai hotel tuh kira-kira ya jam 9 deh. Makan, ngobrol, sampai kamar kira-kira ya jam setengah 10 sampai jam 10. Nanti jam 4 lewat 10 itu sudah azan subuh. Sementara pulang nih biasanya yang namanya lagi begini kan packing-packing ya. Kemudian nggak kayak di rumah kan suasananya. Posisi koper apalagi di kamar berapa orang gitu ya. Kita udah tidur, yang lain belum. So ada aja antrian toilet. Sehingga lambat. Jam 2 mesti standby lagi. Ya. Nah ini kalau kurang-kurang kuat iman, apalagi di musim panas seperti ini, itu berat. Saya membayangkan bagaimana itu jamaah ONA biasa. Jamaah ONA biasa itu kemarin curhat. Jalan dari tempat pemberhentian ke Masjidil Haram kan dia harus jalan kaki 1 kilo. Keringetan. Dari penginapannya ke halte bus yang harus dia bayar 1 kilo. Jadi udah keringetan. Gitu, 1 kiloan dia jalan kaki. Dengan kondisi macet di sekitar Masjidil Haram. Tapi, apa yang membuat mereka ONA biasa ini kuat? Ya karena mungkin udah belasan tahun dia rindu. Dan keimanan semakin memuncak, dan ketika sampai di sini, saya memperhatikan baru melihat Ka'bah itu udah bercucuran air matanya. Saat berdoa, usai tawaf, tak berhenti itu, sujudnya dengan tangisannya. Itu kan semakin lembut hatinya itu. Beda halnya mereka-mereka yang masih keras batinnya itu susah teteskan air mata. Padahal dia sudah berada di tepat depan pintu rumah Tuhannya. Padahal maqam Ibrahim aja udah begitu agung sebagai musalla, sebagai tempat sholat. Jadi harusnya orang-orang yang ada keimanan di batinnya ketika mereka bertawaf, itu sebetulnya bisa dikatakan merinding itu saat dia tawaf. Membayangkan di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Saat itulah hawa nafsunya tiba-tiba tertekan. Jadi kalau hawa nafsu sudah tertekan, berbuat taat itu menjadi mudah. Seberat apapun kata orang. Saya pernah membaca biografinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim itu digambarkan seorang ulama yang kurus. Satu hari dia ingin menjadi Nazilu Makkah. Dia kan orang Syam, orang Damaskus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika tinggal 1 tahun atau 2 tahun di Mekah untuk memverifikasi ilmunya di hadapan Tuhannya sebagaimana Imam Bukhari yang selalu sholat 2 rakaat di samping makam Rasulullah sebelum menulisnya. Kira-kira tanggung jawab ilmiah mana yang sehebat Imam Bukhari di zaman modern ini dalam hal integritas keilmuan, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab ilmiah. Bahwa Imam Bukhari ini sebelum menulis hadis sholat 2 rakaat di samping makam Nabi SAW, supaya tidak ada jari atau tidak ada yang salah dalam ilmu, dalam menyampaikan ini. Itulah makanya kalau kita lihat keberkahannya, coba lihat setelah Al-Quran, tulisan apa yang banyak dibaca oleh manusia? Dan siapa
yang muallifnya yang mengaryakan itu semua adalah Imam Bukhari. Kira-kira tingkatan spiritual Imam Bukhari, makam kehormatan Imam Bukhari ketika dilekatkan ilmunya dengan Rasulullah SAW yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, walaupun Sahih Bukhari di atas, betapa hebatnya. Nah, kehebatan itu semua sejalan sebetulnya dengan tingkat keyakinan kita kepada yaumil akhir, kepada hari kebangkitan, hari di mana kita berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam hatinya itu sudah ada keagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jika dibacakan soal-soal seperti ini seperti ingin pecah tangisan. Karenanya hidayah penting yang bisa kita ambil. Janganlah jadi orang yang mukhtalifun. Orang yang paling buruk di hadapan para nabi adalah kasratu ikhtilafi mala anbiya'in. Orang yang paling buruk di hadapan nabi adalah orang yang paling banyak ikhtilaf. Kok bisa jadi umat tapi nggak cocok sama nabi? Malah cekcok sama nabi. Maksudnya dari sisi pendapat. Kan banyak akademisi-akademisi yang cekcok sama nabi dari sisi pendapatnya. Sehingga menyatakan bahwa hadis nabi ini nggak pas. Atau nggak cocok untuk diterapkan di masa modern seperti ini. Nah, ini biasanya berangkat dari hawa nafsu dan batin yang keras. Tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, ada majelis habis sholat dibacakan hadis Nabi. Teorinya itu sangatlah tidak sopan kalau ada makmum lagi dibacakan hadis di depan dia keluar. Jadi dalam bayangan dia seakan-akan tidak ada Nabi kan? Karena dia tidak beriman dengan benar. Kalau dia beriman dengan benar, ketika disampaikan hadis Nabi SAW, itu pasti dia akan duduk dengan penuh ketekunan dan hormat terhadap hadis yang sedang dibacakan. Sebagaimana kita sungguh-sungguh ketika Al-Quran dibacakan, nggak bisa sambil lalu. Nah, ini buat kaum off-cam, hati-hati ya. Jangan mentang-mentang off-cam, auratnya kemana-mana, nggak serius, nanti nggak dapat hidayahnya. Karena tujuan kita pada tadabbur ini bukanlah memuaskan logika, bukanlah kepuasan bahwa kita sudah mendapatkan ilmu. Apa gunanya kalau tidak ada hidayah? Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari tadi Ustaz yang menulis hadis, bahkan menulis setiap babnya. Dari Sahih Bukhari ini sholat 2 rakaat. Ini tanggung jawab yang sangat luar biasa karena yakin kepada hari akhir, sehingga seserius itu dalam menulis sahihnya itu. Kalau sekarang Ustaz, kalau pengen bisa nulis saja katanya, jangan mikir dulu katanya. Iya. Rumusnya biar punya tulisan tuh nulis, kayak gitu. Kalau zaman sekarang motivasinya gitu. Justru kalau melihat Imam Al-Bukhari ini lebih baik nggak punya tulisan apa-apa kalau akan menyengsarakan di hari akhir itu tulisannya. Karena kan itu nyari duit, itu lain lagi tuh. Nyari royalti. Ya. Kalau lebih baik nggak punya tulisan, kalau tulisannya akan menyengsarakan di akhir. Allah. Jadi bayangin, kira-kira berapa ongkos Imam Bukhari untuk mengumpulkan satu hadis itu? Mahal sekali Ustaz. Iya. Sebesar apa kekayaan Imam Bukhari sebetulnya, dari mana penghasilannya? Iya. Bayangkan. Ke Mekah, ke Madinah, ya, ke Irak, ke Syam, ke Yaman. Perjalanan itu dan nggak ada pesawat, nggak ada mobil.
tapi karena mungkin tugasnya suci ya, maka Allah tolong dengan malaikat-malaikat rahmat. Betul. Dan itu sampai 30 tahun Ustaz mengembara. 30 tahun. Dan berapa Iya. hadis yang Iya, dihafal yang sah? Yang dari 100.000 hadis diseleksi dalam Sahih Bukhari sekitar 7.000 Ustaz. dan itu dites dan itu Iya. matang. Betul Ustaz. Itu dalam soal menulisnya sekarang, sujud kita, doa kita. Sujud kita, doa kita, sholat kita. Kalau kita tidak yakin kepada hari akhir, mana ada sholat berkualitas di situ? Mana ada doa yang berkualitas di situ? Sesuatu yang dilakukan tetapi di situ tidak ada yakin kepada hari akhir, wah gimana itu? Semuanya akan menyengsarakan tuh di akhir-akhir, di hari akhir, bukan menyelamatkan. Baik Ustaz, mungkin itu juga dari saya.